Inilah yang disebut dengan investasi. Sekarang ada namanya investasi emas, investasi tambang batu bara, nikel, uranium. Investasi. Saking banyaknya orang sekarang heboh demam investasi, yang paling laku adalah investasi bodong. Banyak orang tertipu. Tanam duit pertama mengalir, tanam kedua mengalir, 4 bulan mengalir, serahkan 1 miliar hilang. Karena ternyata duit masyarakat itu saja yang mereka putar. Di Mesir, orang Mesir itu mengaku hebat karena bisa membuat salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sampai sekarang tak terpecahkan itu rahasia bagaimana cara membangun piramid. Batu-batu yang besar bisa tersusun tinggi hebat. Ada yang mengatakan itu dulu sungai, ada yang mengatakan itu pakai tanah liat, ada yang mengatakan diikat pakai tali, ada yang mengatakan pakai jin dan lain sebagainya. Yang penting mereka katakan hebat kami membangun piramid. Saya bilang lebih hebat kami lagi. Piramid itu kami makan. Itulah dia nasi tumpeng tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepotong untuk ketua yayasan, sepotong untuk pembina, yang lain ikut tersenyum walaupun tak dapat. Itulah tanda orang beriman, ikut senang menengok kesenangan orang lain. Adapun orang kafir, intam saskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Jadi siapa di antara bapak ibu yang susah hati menengok Ustadz Bakhtiar dapat tumpeng tadi, perlu diulang syahadatnya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, senang hati bukan main. Ikut senang melihat kesenangan orang, namanya tahniah. Ikut susah melihat kesusahan orang, namanya takziah. Hari ini kita semua senang berbahagia. Kenapa? Karena anak cucu cicit orang Batam akan selamat dengan dibukanya SMP. Apa tadi lupa? Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam. Amin ya rabbal alamin. Pembina yayasan, ketua yayasan, Bapak dan Ramil, Imam Ahmad Mujahid dari Masjid Negara Malaysia beserta rombongan, para pengawas-pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, anggota DPD 2 periode, pejabat-pejabat, orang-orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, dihormati dan dimuliakan. Semua yang hebat-hebat ini semuanya akan mati. Lalu siapa yang melanjutkan tongkat estafet? Ustadz mati juga? Sama, cuman agak lama sedikit. Siapa yang akan melanjutkan ini? Saya pernah hampir putus asa menengok dunia ini ketika saya baca berita bahwa hakim, oknum hakim kena sogok, oknum penegak hukum pakai narkoba, oknum rektor pesta seks di kamar hotel dengan mahasiswinya. Saya bilang apa lagi yang bisa diharapkan? Orang-orang yang dianggap mulia, hebat kena pakaian jabatannya, tak bisa lagi diharapkan memimpin masa depan. Sampai akhirnya ada seseorang berkata kepada saya, Ustadz Somad, kalau akar sudah busuk, kalau batang sudah berulat, tapi masih ada yang bisa diharapkan. Apa dia? Ada tunas-tunas hijau yang kalau kita jaga, inilah yang akan menjadi ranting, inilah yang akan menjadi dahan, inilah yang akan menjadi batang, inilah yang akan menjadi pohon yang kokoh di masa akan datang. Allahu Akbar. Biasanya yang namanya tunas itu warnanya hijau muda, tapi di sini warnanya oranye. Nah, itu memang, saya mancing aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang mau kita jaga ini adalah tunas-tunas hijau. Bapaknya masuk kantor, emaknya pun sibuk kerja. Karena Batam ini kota industri. Semua orang tahu kalau sudah disebut Batam hebat, luar negeri, dekat segitiga emas, Johor, Indonesia, Singapura. Walaupun tak semua bisa masuk ke sana.
Tapi kalau sudah disebut Batam, orang saudara kita dari Pulau Jawa, dari wilayah timur Indonesia, kalau sudah mendengar Batam nih, luar biasa. Dari mana? Dari Batam. Ustaz Somad katanya dari Batam ya? Dekat sikit. Mereka menyangka saya datang dari Batam. Saking seringnya orang Batam nih dapat jadwal saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah kesibukan hiruk pikuk kota Batam, industri yang luar biasa, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anak-anak pucuk yang hijau ini siapa yang menjaga? Ternyata ada namanya tempat penitipan anak, dan anak dititipkan di sini sebanyak 400 tunas yang dijaga oleh orang-orang yang sabar. Saya termasuk tak sabar. Megang anak saya pun paling 5 menit, habis itu risau lah. Waktu dia sedang ketawa senang kita, pas dia menangis stres kita. Tapi ada di sini orang-orang yang sabar, bisa dia menjaga anak ini sebanyak 400 anak. Ustaz tahu dari mana 400? Cerita Ustaz Bahtiar tadi. Jadi anak-anak yang dijaga dengan penuh kasih sayang, menangis dia disuapkan makan, menangis dia dibacakan Al-Quran, menangis dia disolawatkan. Hari-harinya dia tidak menonton video, dia tidak nonton musik, dia tidak nonton video klip, dia tidak mendengarkan lagu. Yang didengarkannya adalah Al-Quran. Dari sinilah tunas-tunas hijau ini akan menjadi pokok kayu yang kokoh di masa akan datang insyaallah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, meninggal dunia, kena penyakit kritis tak tertolong lagi, wa fiyadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, jangan biarkan, falyughrisha, tanamkan biji korma ini. Untuk apa kita tanam korma? Kita pun mau mati. Kita tak akan pernah bisa bernaung di bawah pohonnya yang rindang. Kita tak akan pernah mencicipi buahnya yang manis. Memang yang mencicipi bukan kita, yang bernaung di bawah pohon rimbun bukan kita. Tapi insya Allah kalau kita sempat menanamnya, maka amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan investasi. Sekarang ada namanya investasi emas, investasi tambang batu bara, nikel, uranium, investasi. Saking banyaknya orang sekarang heboh demam investasi, yang paling laku adalah investasi bodong. Banyak orang tertipu. Tanam duit pertama mengalir, tanam kedua mengalir, 4 bulan mengalir, serahkan 1 miliar hilang. Karena ternyata duit masyarakat itu saja yang mereka putar, setelah banyak dia pun lari. Ada satu investasi yang tak putus sampai hari kiamat. Apa dia? Investasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang ikut serta dalam investasi pendidikan ini, dia bukan pembina, dia bukan ketua, dia bukan sekretaris, dia bukan bendahara, dia tidak ada dalam struktur, tapi dia kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, AC, kipas angin untuk musola. Musola bukan punya yayasan, musola bukan punya orang. Musola wa annal masajida lillah. Tapi dalam ayat itu kan masjid Pak Ustadz. Tidak ada itu istilah. Yang ada istilah itu cuman masjid dan masjid jami. Jadi kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami. Tapi sampai di tempat kita ada masjid, ada surau, ada musola, ada langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Jadi kalau masuk ke langgar tetap tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul langgar. Pergi kita ke Minangkabau, ke bumi Melayu, sholat di surau, tetap tahiyatul masjid. Perempuan yang dalam keadaan maaf cakap beribu maaf halangan haid, tetap tak boleh masuk ke surau, tak boleh masuk ke langgar, tak boleh masuk. Menurut pendapat yang saya pegang, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada yang membolehkan berarti dia pakai fikih yang lain. Lalu kemudian saya cuma mau membantu masjid, kalau musola saya tak masjid, kalau musola saya tak mau tolong. Sudah saya jelaskan bahwa masjid dan masjid jami. Jadi yang di atas itu apa namanya? Masjid. Masuk ke dalam tahiyatul masjid. Anak-anak yang sholat di atas tetap dapat 25 balasan sampai 27 pahala, sama seperti sholat di masjid. Berlaku hukum-hukum masjid di atas. Ya, kalau gitu kita robah namanya masjid. Tak usah.